Kita lanjutkan ke chapter 8. Di chapter 8 ini kita akan membahas mengenai strategic planning atau programming atau long range planning. Nah, di halaman pertama chapter 8 kalian bisa simak begitu ya. Silakan dibaca buku Anthony dan Govinda Rajannya bahwa manajer kompeten harus berpikir mengenai masa depan, ya. Nah, bagaimana jika perusahaannya kecil, gitu ya? Ya, perusahaan kecil berarti manajernya ya, pemiliknya itu sendiri, gitu ya. Apa-apa dipikirkan oleh pemilik. Pemikiran perusahaan kecil ya apa-apa dipikirkan oleh pemilik, gitu ya. Tidak pernah tertulis secara formal di atas kertas, ya. Namun berbeda dengan jika perusahaannya besar. Hasil pemikirannya bisa berbentuk formal statement. Kalau tadi non formal statement, perusahaan kecil apa-apa ada di pikiran pemilik. Kalau formal statement, manajer yang kompeten harus tertuang di atas kertas, artinya terdokumentasikan ke sebuah dokumen yang wujudnya strategic planning. Ya, tapi kalau perusahaan kecil, ya apa-apa dipikirkan oleh pemilik gitu ya. Mau buka cabang, mau nambah karyawan, mau jualan produk baru, semua ada di pikiran pemilik, tidak di-share ke anak buahnya gitu ya. Namun kalau atau ke buru-burunya gitu ya. Dan kalau perusahaan besar ya harus tertuang di formal statement dan terdokumentasikan, ya. Nah, proses untuk menyiapkan strategic plan ini, biasanya strategic plan ini nama lainnya gitu ya, strategic planning, long range planning, atau programming, atau cara untuk mengimplementasikan strategi. Biasanya cakupannya 3-5 tahun, ya, membuat Renstra gitu istilahnya ya, rencana strategik ini 5 tahunan gitu ya. Memutuskan program-program apa saja yang akan dijalankan dan berapa butuh sumber daya selama jika ingin menjalankan program organisasi tersebut, ya. Nah, itu yang ada di halaman 1, ya. Kemudian apa sih hubungannya dengan formulasi strategi, kan? Seperti yang kita ketahui bersama, programming ini adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen. Lalu apa hubungannya dengan formulasi strategi? Kan? Kalau kalian ingat, hasil akhir dari sistem pengendalian manajemen adalah implementasi strategi atau cara menjalankan strategi gitu ya. Nah, jadi formulasi strategi dulu dilakukan, baru pemrograman atau strategic planning. Sehingga dalam formulasi strategi ini hasil akhirnya tujuan dan strategi. Lalu strategic planningnya bagaimana mengimplementasikan atau bagaimana memutuskan strategi apa yang akan dilakukan dalam menjalankan satu atau program-program di perusahaan tersebut, ya. Nah, silakan dibaca formulasi strategi, definisinya memutuskan strategi baru. Sementara strategic planning bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah diformulasikan sesuai dengan program-programnya, ya. Sehingga tujuan dan strategi ini sudah lebih dulu dirumuskan saat formulasi strategi, gitu ya. Sementara di strategic planning tinggal mengembangkan strategi apa yang akan dijalankan gitu agar tujuan dan strateginya bisa menjadi efektif dan efisien. Kita ambil contoh gitu ya. Bila perusahaan sudah memformulasikan strategi, misalnya tujuannya adalah dalam 5 tahun ke depan, perusahaan akan meningkatkan pangsa pasar sehingga ROI-nya yang awalnya 10%, 5 tahun mendatang menjadi 20%.
Strategi apa yang dipilih perusahaan? Apakah strategi diversifikasi usaha atau diversifikasi produk gitu. Kalau diversifikasi usaha misalnya merubah merubah bisnis gitu ya, dari industrial goods manufaktur menjadi consumer goods manufaktur. Dari yang jualannya ke produsen, jadi produknya itu dijual ke produsen gitu ya, berubah produknya dijual ke end user, konsumen akhir, jadi retail gitu ya. Nah, untuk menaikkan pangsa pasar tadi menjadi 20%. Ya. Itu contohnya kalau diversifikasi usaha. Bagaimana mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah dengan merubah jualannya ke produsen atau ke end user. Ya. Atau diversifikasi produk saja gitu ya, dengan menambah lini produk. Misalnya Wings Food gitu ya. Saya lupa tahun berapa gitu ya. Sebelumnya Wings Food hanya menjual ya deterjen gitu ya. Wings, grup Wings gitu ya. Kemudian di tahun tertentu sekitar tahun 90-an akhir Wings ini melakukan diversifikasi produk gitu ya. Tiba-tiba dalam sebuah event di televisi, kalian ingat mungkin ada acara AFI, Akademi Fantasi Indosiar, dia melaunching produk mie instan gitu ya. Di luar dugaan mie instannya sangat laris manis ketika itu gitu ya. Nah, kemudian apakah dengan diversifikasi produk ini si Wings Food itu, si Wings ini apakah mendirikan pabrik mie? Gitu kan? Mendirikan pabrik mie sendiri, bangun gedung, beli mesin sendiri, gitu ya. Rekrutmen karyawan sendiri dan lain sebagainya. Jadi dia punya divisi mie instan sendiri atau divisi makanan sendiri, entah memproduksi apa gitu. Atau dia mengakuisisi pabrik mie yang sudah ada. Misalnya kita tahu di Klaten, siapa yang dari Klaten di sini? Ada pabrik mie instan, pabrik mie di daerah gitu ya. Sudah saya akuisisi aja pabrik mie yang sudah ada gitu. Suruh buatkan mie dengan merek mie sedap gitu misalnya ya. Mie-nya Wings Food gitu ya. Ya, waktu itu booming sekali ya, karena iklannya juga cukup menarik gitu. Nah, walaupun hampir di semua burjo gitu ya, mie-nya bukan mie instan, tapi mie market leader-nya yang dijual ya. Kita tahu market leader mie siapa gitu di Indonesia gitu ya. Nah, jika memilih diversifikasi produk, harus dipertimbangkan juga strateginya. Apakah kita mendirikan pabrik mie yang baru tentunya dengan biaya produksi BBB, BTKL, BOP yang sudah kita pikirkan gitu ya, atau mengakuisisi pabrik mie yang sudah ada. Udah beli aja pabrik mie yang sudah ada ya. Oke, itu mengenai hubungan formulasi strategi dengan strategic planning. Untuk bagaimana proses pemrogramannya itu sendiri, di Exhibit 81 dan 82 saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.